Dan saudara, Stasiun Pasar Senen Jakarta memasuki hari kedua puncak arus mudik. Minggu 6 April 2024 sebanyak 26.000 lebih pemudik berangkat melalui Stasiun Pasar Senen. Perharinya ada sebanyak 37 kereta api yang melayani keberangkatan penumpang dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Jumlah penumpang dan kapasitas yang disediakan tahun ini meningkat antara 8 hingga 10% dibanding tahun lalu. PT KAI membatasi barang bawaan penumpang yang akan melakukan perjalanan menggunakan kereta api maksimal 20 kg per tiket atau per orang. Ya, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano untuk melihat bagaimana kondisi Stasiun Pasar Senen malam ini. Sisko, tiket kereta api sudah ludes terjual hingga Lebaran. Apa yang harus diperhatikan oleh para calon pemudik, penumpang kereta api agar tidak ketinggalan jadwal kereta api? Silakan, Sisko. Baik, Ilona, tentunya yang harus diperhatikan ternyata adalah war ticket. Ini tidak hanya dilakukan saat konser saja, tetapi dilakukan juga oleh para calon penumpang yang akan mudik ke berbagai daerah ataupun juga tujuan. Nah, kalau yang bisa kami gambarkan melalui juru kamera kami Junaidi Saputra saat ini, pantauannya dibandingkan maghrib tadi ataupun sebelum berbuka puasa, Ilona dan juga saudara, lebih ramai, lebih semarak seperti itu. Karena di Stasiun Pasar Senen ini selain pertemuan antara komuter lain, juga untuk masyarakat ataupun juga calon pemudik yang akan berangkat ke berbagai tujuan dari Jawa Tengah ataupun juga dengan Jawa Timur. Tentunya yang harus diperhatikan adalah mempersiapkan waktu. Manajemen waktu ini menjadi penting saat akan melakukan perjalanan mudik menggunakan moda transportasi kereta khususnya di Pasar Senen. Kenapa demikian? Karena kalau bisa kami katakan, calon penumpangnya banyak juga yang kemudian diantar dengan menggunakan kendaraan pribadi, roda 4 khususnya, ataupun juga menggunakan taksi online seperti itu. Padahal untuk rute ataupun juga lahan parkir yang disediakan oleh Pasar Senen ini jumlahnya terbatas, sehingga ini akan bisa menyebabkan kemacetan ataupun juga penumpukan. Nah, terkait yang tadi saya bilang, bagaimana untuk proses war tiket ini, kita akan tanyakan kepada salah satu calon penumpang. Sudah bersama kami, dengan siapa Mas namanya? Hendra. Oke, Mas Hendra, tujuan untuk mudiknya dengan menggunakan kereta api apa dan kemana? Tujuan mudiknya lagi liburan kuliah dan pakai kereta Singosari. Kereta Singosari, tujuannya kemana? Tujuannya ke Tulungagung. Oke, waktu dapat kereta ini cukup sulit gak sih untuk nge-war tiketnya? Mungkin bisa diceritakan. Cukup sulit. Soalnya pertama-tama kan pesen tiket itu hamin 1 bulan. Dan saya pertama-tama nyari yang tanggal 6 itu udah begadang kurang lebih 30 menit udah lihat websitenya gitu, refresh terus, tapi ternyata kehabisan. Jadi saya nyoba buat besoknya untuk tanggal 7 dan itu alhamdulillah dapat, tapi dapat keretanya yang tambahan. Jadi jam 1 pagi baru dapat. Jam 1 pagi baru dapat. Ini selain harus siapin mental juga, apa saja nih kemudian yang harus siapkan? Apa sinyal juga harus dipersiapkan atau apa aja sih saat mau war tiket? Mental harus siap sih. Dan yang pertama itu juga kuat-kuatin begadang aja sih, dan pokoknya persiapin apa yang perlu disiapin, kayak biayanya, mulai isi saldo duluan dan cari-cari yang mana yang pengen dituju kereta apa, jam berapa gitu sih. Cukup sulit gak sih untuk mendapatkan tiket dari sampai pengisian datanya ini? Harus dipersiapkan juga, mungkin NIK-nya udah harus di copy paste dulu atau disalin dulu baru dimasukkan, atau seperti apa, Hendra? Jadi kayak misal KAI itu ada fitur sebelum kita masukin atau pesan itu ada daftar penumpangnya. Jadi kita harus ngisi itu dulu biar nanti pas mau pemesanan kereta nanti tinggal klik aja di daftar penumpangnya. Jadi nanti langsung otomatis keisi data-datanya. Oke. Ini untuk kamu mudiknya ke Tulungagung ini dari hari yang dipengenin adalah tanggal 5 tadi ya? Tanggal 6 malah dapetnya tanggal 7. Nah, kalau untuk arus balik ke sini kamu udah pesan tiket dan juga nge-war juga gak? Untuk arus baliknya udah dapet juga, cuma nggak bisa nge-war tiket kayak tanggal sekarang. Soalnya kan tanggal sekarang itu tanggal-tanggal penting kayak hari raya liburan, udah mulai banyak yang cuti liburan gitu. Jadi lebih mudah aja untuk tanggal baliknya itu. Lebih mudah ya untuk dapat ini tiketnya. Nah, mungkin harapannya sendiri dari Hendra sendiri untuk next ke depannya yang bisa diperbaiki oleh PT KAI ini seperti apa agar bisa mendapatkan tiket yang lebih gampang seperti itu? Mungkin ini sih, karena banyak yang pengen beli tiketnya, jadi itu websitenya itu kadang-kadang down. Mungkin bisa dengan perbaikan server atau dengan info tambahan kalau nantinya ada kereta tambahan. Karena kereta tambahan ini nggak ada diinfoin sama sekali di PT KAI. Jadi kita harus benar-benar mantengin websitenya gitu. Itu ngewarnya kalau boleh tahu berapa hari sebelum atau berapa minggu atau berapa bulan sebelumnya? Jadi pemesanan tiket KAI itu udah bisa mulai dipesan buat hamin 1 bulan. Ya. Dan kalau tanggal-tanggal penting ini pasti 10 sampai 20 menitan tuh udah habis. Cepet banget.
Siap. Terima kasih Hendra atas waktunya dengan Kompas TV. Selamat sampai tujuan. Tadi kalau saya lihat juga bersama teman-teman seperti itu ya. Oke, salam buat keluarga nanti tiba di kampung halaman. Dah, itu tadi Ilona salah satu kemudian cerita ataupun juga pengalaman masyarakat untuk berburu tiket. Hampir sama susahnya dengan berburu tiket konser seperti itu untuk mencapai daerah tujuannya. Jadi gimana Ilona, mau coba nggak untuk mencoba berburu tiket di Stasiun Pasar Senen? Nah, tapi terkait itu juga yang harus diperhatikan nih Ilona. Tadi kalau saya lihat ini Hendra dan teman-teman ini juga membawa barang banyak bawaan. Nah, PT KAI juga meminta agar masyarakat ini untuk membawa ini maksimal 20 kg. Karena kalau tidak Ilona, ini akan dikenakan charge bervariasi mulai dari Rp2.000 hingga Rp10.000 per kilogramnya tergantung kelas perjalanan kereta yang akan digunakan. Nah, untuk menunjang ataupun juga fasilitas dan kenyamanan bagi masyarakat, selain Hendra dan calon penumpang lainnya ini juga disediakan co-working space bagi masyarakat ataupun biasanya millennials nih yang masih ada kerjaan jelang mudik ini bisa digunakan di sana, ada posko kesehatan dan juga playground yang bisa digunakan sehingga ini akan meningkatkan kenyamanan juga fasilitas. Nah, perkiraan juga untuk puncak arus mudik ini sudah terjadi selama 2 hari dan ini hari kedua dan total sudah ada 26.000 penumpang yang nantinya akan diberangkatkan dari Daob 1 khususnya dari Pasar Senen menuju ke berbagai daerah. Kembali ke Anda Ilona. Butuh banyak strategi ya buat pulang kampung sama kayak war tiket konser kalau kata Sisko tadi ya. Buat Anda saudara tadi Sisko juga sudah menyinggung kalau sudah dapat tiket udah banyak pengorbanan jangan sampai ketinggalan. Manajemen waktu dengan tepat. Terima kasih Sisko atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas meski Anda nggak ikut mudik.